Blender. Kalau saya mengatakan apa yang tertulis, kamu terhujat nggak? Macam tertulis, macam kau ikutin aja tertulis di kitab kau itu. Enggak, yang dalam Al-Quran. Apa? Kamu mancing saya, Blender. Kalau saya bikin nanti analogi onglo kamu menciptakan iblis itu. Apa? Gimana? Apa? Ya, Analogi apa? dah. Apa rupanya? Kau sekarang ku tanya. Sekarang ku tanya, Yesus manusia enggak? Enggak. Hah? Gila kau enggak? Lanjut Bang. Gila kau. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu umat Islam, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Apakah saudara tidak merasa menipu diri Anda ketika Anda mengatakan Yesus bukan manusia? Saya tidak pernah menipu diri saya karena dalam surah An-Nisa ayat 142, wahai sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Mereka melakukan itu siapa yang penipu? Coba baca surah An-Nisa. Coba baca surah An-Nisa ayat 142. Coba jangan gitulah. Iya, oke, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka kemudian berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Nah, ini orang munafik hendak menipu. Orang munafik itu tertuju kepada siapa? Orang munafik itu orang yang berbeda dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan ucapan. Itu orang munafik. Itu orang munafik. Enggak, yang melakukan sholat siapa? Yang orang Islam. Orang Islam. Islam. Iya, orang yang sholat, tapi sholatnya untuk ria, sholatnya untuk pamer. Itu artinya dia ingin menipu. Memang betul. Nah, memang betul. Makanya di Islam boleh nggak seperti itu di Islam? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Di mana dalilnya boleh munafik? Di mana dalilnya boleh munafik di Islam? Itu yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 142. Ini justru orang munafik itu tidak boleh di Islam. Allah melarang orang munafik. Mana dalilnya di situ bahwa boleh munafik? Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu. Orang munafik. Nah sekarang boleh nggak munafik di Islam? Bro, sesungguhnya coba dulu. Ya aku tanya samamu, boleh tidak munafik di Islam? Boleh nggak? Makanya tertuju orang munafik itu tertuju kepada orang yang melakukan sholat, kan benar? Nah, orang yang sholat bukan karena Allah itu munafik. Boleh nggak di Islam begitu? Kan udah sekarang udah kan sekali lagi. Kenapa Anda itu terlalu picik di dalam berpikir? Baginda Rasulullah Muhammad, dengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan menjumpai seburuk-buruknya manusia, yaitu orang yang bermuka dua. Dia datang ke sini dengan satu sikap dan bila datang yang lain dengan sikap yang lain. Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang bermuka dua, munafik. Dia datang ke sini dengan satu sikap dan dia datang ke sana dengan sikap yang itu munafik. Ini terjadi terhadap Paulus. 1 Korintus 9, sabar dulu. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Di situ dikatakan begini, kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi, meskipun aku bukan Yahudi. Kepada penganut Taurat aku mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku tidak menganut taat kepada Taurat. Itu apa namanya? Munafik atau bukan? Enggak, coba dulu tertulis di mana di dalam apa tadi yang kamu katakan itu. Aku tanya samamu, itu munafik atau bukan?
Enggak, aku tertarik nih dengan Jangan dulu terlalu jauh kau masuk ke Islam. Ku tanya dulu, orang yang mengatakan, dengar, orang yang mengatakan kepada orang Yahudi, aku ngaku Yahudi supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi, meskipun berdasarkan kelahiranku aku adalah orang Roma. Kepada penganut Taurat, aku kemudian mengaku sebagai penganut Taurat meskipun aku ini bukan penganut Taurat. Itu apa namanya? Munafik atau bukan? Sedangkan di dalam Al-Quran diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala jelas melarang keras orang-orang untuk jangan menjadi munafik. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nara jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan orang-orang munafik, baik munafik laki-laki atau orang munafik perempuan dan orang-orang kafir, dengan neraka jahanam. Tuh. Sedangkan di agamamu Paulus harus diteladani, yaitu meneladani kemunafikan. Jadilah teladanku sebagaimana juga aku ini adalah meneladani Yesus. Di mana tertulis 1 Korintus 11 nomor 1. Berarti kamu disuruh menjadi munafik sama Paulus. Paham sampai sini? Hah? Di dalam 1 Korintus 9 nomor 20, kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat aku menjadi penganut Taurat meskipun aku bukan penganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan banyak orang yang menganut Taurat. Itu apa namanya tuh? Kepada orang Makassar ngaku Makassar, orang Jawa ngaku Jawa, orang Madura ngaku Madura. Bunglon namanya itu, bunglon. Itu namanya setan. Itu munafik. Boleh ndak munafik di Kristen? Boleh. Apa buktinya? Ya 1 Korintus 11 nomor 1 itulah. Jadilah teladanku. Maksudnya teladanilah Paulus. Kamu harus menjadi Paulus. Kalau kepada Batak orang Medan, aku orang Medan. Horas. Pada orang Makassar ke saya. Ketika ketemu orang Jawa, aku ini orang Jawa loh. Nah itulah orang apa namanya itu? Munafik. Dan Paulus mengatakan, ikuti aku, jadikan aku teladan. Kalau di Islam nggak bisa. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabum muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan mengancam orang-orang kafir dengan ancaman neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat orang munafik dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Jadi kalau ada orang sholat hanya ingin dilihat, hanya ingin ditiru, hanya ingin disanjung, hanya ingin kemudian pamer ria, itu munafik. Tak boleh di Islam, tak boleh. Nah kalau di agamamu boleh. Jadilah teladanku. Apa itu? Munafik. Filipi 1 nomor 18. Apa kata pendiri agamamu Paulus? Tetapi tidak mengapa mengenai Yesus diberitakan, dikabarkan, diceritakan kepada orang lain, meski dengan niat menipu, meski dengan cara mengelabui, membohongi, atau dengan maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Apa itu? Apa itu namanya? Agama apa itu? Mengabarkan tentang Tuhan yang meski dengan cara menipu, membohongi, mengelabui. Dalam bahasa Yunani di original teksnya tertulis apa di situ? Propasis. Apa arti propasis? Menipu, membohong. Boleh. Dalam agama boleh. Coba. Jadi boleh menjadi munafik di agamamu? Boleh. Perintahnya begitu kawan. Kalau di Islam, ayat yang Anda bawa, ayat An-Nisa 142, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apa buktinya? Apa buktinya mereka menipu diri mereka kemudian?
Tetapi Allah membalas tipuan itu, membalas kejahatan itu. Orang yang sholat, Allahu Akbar, apa yang didapatkan? Sanjungan. Begitu mati, pahala sholatnya nggak ada. Nggak ada. Allah membalas kejahatan dia. Itulah yang dikatakan wa huwa khadi'uhum. Makanya kalau Anda itu ingin membahas Al-Quran, pelajari Quran, jangan cuma terjemah, tawakan orang. Bible aja belum paham kok bahas Islam. Pelajari dulu itu. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Nah, muncul pertanyaan, apakah Anda tidak merasa berdosa itu? Anda ingin menipu Allah dengan mengatakan Yesus itu manusia. Apakah Anda sadar kalau Anda dilaknat oleh Allah sampai hal seperti ini saja Anda nyata bagi kami sebagai pembohong, pendusta. Tapi apa? Anda nggak sadar kan? Anda menganggap itu satu kelebihan kan? Anda menganggap itu satu keistimewaan. Ketika Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, oh Anda bangga. Tapi itu ditertawakan sama kucing, sama ayam. Ayam aja tertawakan kalian. Coba, apakah otak Anda itu nggak rusak ketika Anda mengatakan Yesus bukan manusia? Rusak otak Anda. Itulah yang Anda bawa tadi, Anissa 142. Orang munafik hendak menipu Allah. Paham di situ? Allah itu Maha Pengampun. Ya memang betul bagi orang-orang yang tidak kufur. Tapi Allah kalau itu orang Maha Pengampun, Dia mengampuni siapapun. ya kalau dia bertobat. Ya. Nah sekarang saya tanya samamu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya. Nah kan mulai baru ditanya kayak gitu udah bingung ya. Nah, kamu bertanya tentang keilahian Allah itu, kamu kapasitas apa? Saya tanya Yesus bukan Ya Allah. sekarang saya tanya kamu, kapasitas apa kamu bertanya keilahian Allah? Saya sebagai Muslim yang merasa. Lu sudah sebagai Muslim, jalani hidupmu. Sabar dulu. Saya sebagai Jalani. Muslim. Saya sebagai Muslim Jalani yang menyaksikan. wahyumu. Saya sebagai Muslim Jangan menyaksikan coba-coba tanya tentang tipuan-tipuan. wahyu orang lain. Dari mana kau dapat kata wahyu? Dari mana kau dapat wahyu? Dari mana kau dapat Dari kata mana kau ilahi? dapat wahyu? Kau tanya dulu kau. Dari Gua mana kau tanya dapat? dulu. Lu Dari dapat mana wahyu kau dari dapat mana? kata ilahi sampai kau mampu mengatakan kata ilahi? Dari mana kau dapat itu? Lu dapat wahyu dari mana lu? Wahyu kau dapat kata dari mana? Lu kapasitas apa sebagai apa? Saya tanya, kamu dapat kata wahyu, dapat kata ilahi, itu kau curi dari mana? Loh, kau sekarang saya tanya kau dapat wahyu dari mana kau nih? Kau dapat kata wahyu itu dari mana? Kucluk. Loh, bukan curi. Dari mana? Dari mana? Memang dari mana? Dari mana kau dapat kata wahyu? Ini klaim kau punya kata, kau punya kata. Tapi kan, Kau punya kata. pencuri kau agama Paluka. Curi apa? Paluka kau kapal tenggelam. Ku tanya baik-baik samamu. Dari mana kau ambil kata ilahi? Dari mana kau ambil kata wahyu? Kau jawab dulu. Ayo. Kau agamamu itu serba rampok. Semerampok agama kau itu. Kalau tidak merampok dari Islam, dari Yahudi. Agama serba cacat, serba memalukan. Ayo kutanya samamu coba. Dari mana kau ambil kata wahyu itu? Kata wahyu itu kan jelas hanya ada dalam Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa wa ilahukum ilahum wahid. Kata ilah dari Al-Quran, ilahi dari Al-Quran, wahyu dari Quran. Kamu karisteng penyembah roh halus. Dari mana kau rampok kata wahyu ini? Dari mana? Kau jawab. Jangan sok tahu tapi kosong, nggak ada ilmu. Kutanya kau, dari mana kau rampok kata wahyu? Dari mana kau ambil kata wahyu? Dari mana? Dari mana? Sekarang saya tanya. Dari mana kau ambil kata wahyu? Itu juga bahayanya bahasa jauh. Belepotan ya, belepotan, belepotan. Bahasa juga kok gara-gara. Belepotan.
kelihatan kan? Inilah kalau umat penipu kayak gitu. Kau Pencuri. penipu, kau pembohong kau. Nah, aku tanya samamu, kalau kau bukan penipu, dari mana kau ambil kata wahyu? Kau punya apa wahyu itu dari mana kau? Saya tanya, kata wahyu Tanya yang kau. kau pakai itu kau katakan rampok apa? dari mana? Sekarang kau Kata wahyu. Kristen seluruh Indonesia, tengoklah wakilmu ini kutanya. Dari mana Kristen mengambil kata wahyu? Apa jawaban orang ini? Dari mana kau berbahasa juga sekarang? Malah dia bertanya sama aku. Nah, coba lah. Malah dia balik nanya. Dari mana? Nah, coba lah. Saudara-saudaraku Kristen Indonesia, tengoklah. Inilah agama kalian. Pertanyaan yang sangat sederhana, coba. Memangnya Aku saya lagi dari bikin apa? mana agama Lagi kan kau punya impor partner. dari barat Kristen ini mengambil Agamaku kata lagi wahyu? taruh untukmu. Tidak Nah, kan? coba deh. Coba deh. Coba tengok apa? coba lihat. Ngomong macam Oh, mulut kau maling, mulut kau tuh jaga maling. Coba lihat. Saya bertanya baik-baik loh. Dari mana kau ambil kau kata juga wahyu? jagalah. Kupas tuntas ke agamamu. Jangan Ya ini dulu saya bicara tentang katakan orang punya kata agama lah. wahyu. Kata wahyu muncul di Al-Quran. In huwa illa wahyu. In huwa illa Lu wahyu. punya kapasitas apa datang bicara? Justru karena saya paham Al-Quran, Justru saya balik karena nanya kau samamu. kan Saya balik ini samamu. mencari kebenaran. Dari Kebenaran mana apa yang kau agama Kristen yang Kau datang rekomendasi dari ke siapa? barat ini mengambil kata wahyu? Apa jawabanmu? Allah. Hanya kata balik saya lu mulai kajar. Wahyu dari mana? Wahyu dari mana? Bang Suma, berhenti Bang Suma. Jangan kau bongkar-bongkar agama kami, Bang Suma. Bang Suma berhenti, jangan Siapa kau yang buka lagi aib bongkar agama agamamu? kami. Lah ini ku tanya, Siapa dari yang mana lagi kau ambil bongkar kata agamamu? wahyu? Dari mana? Dari Tidak, mana orang mau Karisteng? bongkar agamamu kok. Dari mana Karisteng agama titipan Belanda ini mengambil kata wahyu? Allah. Alah. Mulai mau titipan apa? Cuma bisa ngomong kayak gitu. Emang ada Yesus nitip agama Kristen? Nggak ada. Nah sekarang pertanyaan saya, dari mana kata wahyu dirampok oleh agama yang datang melalui penjajah Belanda? Jawabanmu apa? Alah. Mau juga mendirikan agama di sini kok lu terima juga dari luar kok. Sekarang kalau saya ditanya, Banyak. dari mana Ada agama? yang coba Kalau yang saya ditanya, aslinya dari agama mana itu agama Islam mengambil kata Alah. wahyu? itu juga Ya kan? agama yang dibawa dari luar kok. Kalau saya ditanya, dari mana umat Islam mengambil kata wahyu? Saya langsung jawab, in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Kalau kamu ditanya, dari mana agama Kristen yang diimpor dari barat ini mengambil kata wahyu? Terberak pelek sepeda kau kan? Pandai kau beragama. Kristen agama yang paling benar. Baru hal sederhana ditanya, dari mana Kristen mengambil kata wahyu? Sekarang terberak mesin kulkas kau kan? Bikin diri seolah-olah agama buatanmu sendiri. Coba ditanya baik-baik, coba lihat. Dari mana agama Kristen mengambil kata wahyu? Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Nggak ada. Kamu mencret yang keluar itu garpu. Cobalah. Kalau Islam ditanya, wahai agama Islam, ya paman, dari mana agamamu mengambil kata wahyu? Dari Al-Quran, surah An-Najm ayat 4. In huwa illa wahyu yuha. Jelas, agama kami terukur. Inilah yang disebut jalan lurus, jalan keselamatan. Ketika ditanya ada jawaban berdata di Al-Quran. Dia ditanya, dari mana kau ambil kata wahyu di agamamu yang jelas-jelas dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia? Dari mana? Paramex, Kombantrin. Apanya kayak gitu? Bodrex. Agama kok kayak gitu kali kawan-kawan. Ya, naik ke sini tuh jangan mengupas Al-Quran yang kau sendiri membacanya pun tak bisa. Begitu giliran ditanya agamamu, mencret garpu. Ini ilmu ya teman, ini ilmu. Cuma selamat pagi si Jumaidi. Ya, kenapa pagi yang kau selamatkan?
Iya. Siapa lagi yang ngajarin kau begitu? Yesus berkata dalam Markus Lukas, Yesus berkata, Shalom alaikum. Lukas 24 nomor 36. Siapa pula yang ngajarin kau selamatkan pagi? Hah? Pagi pula yang kau selamatkan. Siapa yang ngajarin itu? Yang ngajarin siapa ngomong kayak gitu? Ngajarin siapa? Bukankah kalian harus meneladani Yesus? Bukankah kalian harus meneladani Yesus? Yesusnya berkata dalam Lukas 24 nomor 36, Shalom alaikum. Kenapa pula selamatkan pagi? Ilmu dari mana lagi tuh kau bawa ke sini? Yang pasti tidak pernah kepada orang yang pemilih Mekah itu cuma. Apa pula kau? Apa pula Iya. kau bahas? Kenapa kau bahas Mekah? Ada apa? Kau bahas Ya, itu Mekah? kan Allahmu di situ cuma. Maksudnya gimana? Negeri Mekah itu. Ya, sekarang patung itu Allahmu. sekarang ku tanya kau, Ilah Israel apakah pemilik kota Mekah atau bukan? Nangis kau kan? Bukan. Allahmu itu pemilik batu itu. Lucu. Teman-teman, tengoklah. Ilah Israel katanya bukan ilah untuk kota Mekah. Kasihan kali. Itu kan pemilik. Parah kau. Batu persegi itu kan Allahmu Tuhan, itu. sekarang ku ulang lagi. Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus, apakah bukan Tuhan bagi kota Mekah? Pemilik Mekah itu kan disuruh menyembah. Ku tanya samamu, apakah Tuhan yang disembah Yesus itu bukan Tuhannya kota Mekah? Kenapa kalian mencuri budaya agama? Iya. Mulai mabok. Iya. Kulang lagi. Kenapa kau Tuhan, dengar kawan, dengar kawan. Ini ilmu. Ini ilmu kawan. Ini ilmu supaya otakmu enggak Kenapa kau berkarat. disuruh Nih, diperintahkan keliling Mekah? ku tanya samamu. Iya, kenapa kau disuruh kelilingin apakah itu Tuhannya? Dengar, Bukankah apakah itu budaya atau penyembah pagan cuma? enggak bicara sendiri dia. Yang pagan itu yang menyembah makhluk, yang menyembah setan. Itu pagan. Itu kan nenek moyangnya Muhammad. Nenek moyangnya Nabi Muhammad tidak pernah menyembah roh. Itu Kau menyembah roh tidak? keliling patung itu apa? Kau menyembah roh tidak? Kutanya dulu samamu. Kau menyembah roh tidak? Ayo, kutanya samamu. Apakah kamu Kristen itu menyembah roh? Ya atau tidak? Sama dia saja kau takut cuma masa cuma Macet internasional. Ku ulang lagi pertanyaan saya. Ku ulang lagi sekali lagi. Apakah Kristen itu penyembah roh? Ini korbannya ya kalian ya. Jadi kalau diajari oleh Sekali lagi ku tanya, tengoklah saudara-saudara Kristenku Indonesia, tengoklah ini wakilmu nih, ku tanya, apakah Kristen itu penyembah roh? Inilah. Ya. Apakah Kristen itu penyembah roh? Ditanya kenapa Anda kau kelilingi dan mencuri budaya nenek moyang penyembah? Tidak ada urusan, itu tradisi kami. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, apakah Kristen penyembah roh? Ya, benar. Benar. Penyembah roh. Roh adalah Bentar. Dalam Yohanes 4 ayat 24. iya betul. Roh adalah Jadi tunggu dulu. Bang Robert. roh adalah Robert pingsan. roh adalah Tadi Bentar lagi. roh adalah Elohim itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah saya tidak tanya Elohim, jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Saya tanya kau, roh adalah sama saya tidak tanya Tuhannya Yahudi, yang saya tanya Tuhanmu. Saya tidak tanya Tuhannya Yahudi, yang saya tanya Tuhanmu. Roh adalah Saya ulang lagi. Roh adalah maksudnya roh adalah apa? ya, roh itu apa? Roh adalah Makhluk halus. makhluk halus. Berarti kamu penyembah makhluk halus gitu? Apa? Kamu mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Ya jangan gitulah. Saya Ya. bisa kasih tunjuk terjemahan kamu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala adalah Apa? Ruhul Kudus. Nenekmu kiper. Sekarang kamu udah paham bahwa kau penyembah roh makhluk halus? Udah paham? Tahu tidak sehina-hinanya nama di sisi siapa? Kamu sudah paham?
Kamu sudah paham? Kamu sudah paham kalau kau penyembah roh? Kamu sudah paham jelaskan kalau dulu kau penyembah roh? pernyataan saya. Enggak, aku tanya dulu. Kamu jelaskan. Kamu sudah paham kalau kau itu penyembah roh? Ini cuma. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ini betul Itu Tuhan atau batu? ini Tuhanmu di sini pemilik. Kata siapa itu Tuhanku? Kata siapa? Tuhanmu. Kata siapa itu Tuhanku? Kata saya. Apakah ada dalil? Enggak, saya mau tanya udah kau cium ini, udah kau cium. Apakah ada dalil? Bang Injil. Ini betul. Apakah ada dalil? Apakah ada dalil? Apakah ada dalil kalau itu Tuhan? Udah kau cium ini, udah kau cium ini. Apakah ada dalil kalau itu Tuhan? Udah kau cium dulu ini, udah kau cium. Nama kau itu dari mana Injil? Nama kau itu dari mana itu Injil itu? Ini enggak usah kemana-mana. Dari mana ini itu? udah kau Longor, cium kurang ajar. Ya itu Itu Hajar Injil. Aswad. Itu batu. Terus apa masalahnya? Udah kau cium, udah ditanya. Udah. Kau cium ini. Udah, saya cium, udah. Udah. Terus apa masalahnya? Ya, terus. Hah? Injil, jangan kayak gitu Injil. Apa rasanya? Kamu dengar nggak Tahu omongan itu saya memang. itu? Bahlulnya bahlul. Oh, tunjuk Itu kayak gitu batu. Injil nggak baik. Itu batu. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah di dalam Bible mereka semua memiliki batu tugu. Semua nabi yang diutus kepada Bani Israel itu ada batu tugu. Batu tugunya itu ada di mesbah. Mereka mengelilingi batu tugu itu. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu aku berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Biasanya itu kami. Itu udah biasa. Agama samawi itu begitu. Sama saya Itu cuma kura-kurai saya itu tertulis di dalam Bible yang kalian rampok dari agama Yahudi. Santai kalian, santai. Sekarang saya tanya samamu, kalau orang Yahudi mengelilingi mesbah, orang Islam mengelilingi juga mesbah, kamu Kristen kenapa justru kemudian menyembah makhluk yang punya batu zakar? Jawab coba. karena ya mau jawab pun nggak bisa dijawab, santai Karena lah. Elohim punya batu sakar gitu. Bukan. Nah, terus kenapa sembahanmu punya batu sakar sementara Yahudi tidak? Kan mau dijawab gimana sih? Iya, ini kan kita tiktokan. Kau katakan orang Yahudi tidak menyembah makhluk yang punya batu sakar, sedangkan kamu menyembah makhluk yang punya batu sakar. Sembahanmu sama enggak? Aduh, batu zakar, bro. Kamu kena juga dengan Allah kamu. Allah saya bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan Tuhanmu yang bernama Yesus itu punya batu sakar. Betul? Enggak betul. Berarti Yesus tidak ada batu sakarnya? Batu zakar itu maksudmu apa? Alamak. Inilah macet. 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 Padahal di dalam Bible itu ada disebut zakar kuda, pura-pura nggak tahu. Ya kan? Di dalam Kolose 2 nomor 9, dengar, Kolose 2 nomor 9, biji sakarnya Yesus juga itu adalah Tuhanmu ilahi. Jadi jangan kau bawa batu, perlihatkan batu di sini. Saya kalau perlihatkan foto batu sakar, mampus kau. Mampus kau. Kolose 2 nomor 9, batu sakarnya Yesus adalah Tuhannya Kristen. Baca. Mampus kau kan? Mampus kau kan? Nah, kau tunjuk pula batu. Nanti kalau kusuruh Bunda Rahma buka kamera tunjukkan foto batu sakar, mampus kau. Kutanya ulang samamu, Kolose 2 nomor 9. Betulkah biji sakarnya Yesus itu adalah Tuhanmu? Tidak. Berarti kau ingkar terhadap kitabmu. Kau baca Kolose 2 nomor 9 dulu, baca dulu Kolose 2 nomor 9, baca. Saya pingin dengar. Udah.
Kamu baca dulu Kolose 2 nomor 9. Supaya enggak. Kau baca Kolose 2 nomor 9 dulu. Baca dulu 2 Kolose. Enggak, kamu Kolose 2. mengejar statement kamu. Saya butuh dalil. Kolose 2 nomor 9. Di situ diterangkan bahwa biji sakarnya Yesus kepenuhan ilahi. Masih mau datang besok? Masih mau datang besok? Hei, ini yang mencuri kata Injil, masih mau kau? Pakai lambang bendera negaraku lagi kau, Bahlul. Kan si Injil, ini saya mau ngomong, ini si Adi Satputra. Enggak, ini temanmu yang menghujat tadi nih, yang tunjukkan batu ini, sekutanya. Mau enggak kau kusuruh Bunda Rahma buka gambar batu sakar? Nah, itu sembahanmu itu, mau enggak? Kolose 2 nomor 9. Biji sakarnya Yesus kepenuhan keilahian. Masih mau datang besok? Hah? Bahkan lubang pantatnya pun kepenuhan ilahi. Si mau kau lihat? Berarti penyembah nonot, Bang. Penyembah nonot berarti. Iya, penyembah nonot mereka ini. Gawat, Bang. Aduh, gila. Kolose 2 nomor 9. Itu belum apa-apa loh. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa Tuhan kau itu yang bermata 7 bertanduk 7 itu apa? Inkarnasi menjadi manusia. Nah, sebagai manusia ada nggak batu sakarnya? Ada. Masih mau datang besok? Maju. Coba kamu jelaskan kepada saya. Udah kau diam dulu kau tante, diam kau dulu tante. Ini dulu si Injil ini. Tante diam dulu. Ini, si Injil, bernapas kau, Injil, bernapas kau dulu. Injil, buka napasmu dulu kau. Buka mulutmu kau, diam kau. Kau pakai pula lambang negara aku tuh. Oke, angkat mulutmu, bicara kau. Kau baca Kolose 2 nomor 9. Baca. Di dalam tubuh Yesuslah berdiam secara jasmani segala kepenuhan keilahian. Termasuk nggak tubuh Yesus kalau batu sakarnya termasuk nggak? Termasuk. Berarti batu sakarnya juga penuh keilahian. Berarti ilahimu, Tuhanmu adalah batu cila. Para kau penyembah batu sakar kau, dompala blama. Mati orang mati orang nggak bernapas, mati kau. Coba. Ya cuma. Apa lagi? Di sini loh, nenek moyang Muhammad ini penyembah mengiring Ka'bah ini, kenapa Anda ikuti penyembah pagang semua? Lah, tidak ada orang menyembah Ka'bah, Bahlul. Mana ada orang menyembah Ka'bah? Ka'bah itu adalah Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku. Ini loh datanya. Diam. Mazmur 26 nomor 6. Daud mengelilingi Baitullah. Baca. Suku Quraisy. Iya, suku Quraisy mengelilingi Ka'bah. Oke. Nabi Daud mengelilingi Ka'bah juga. Kenapa Anda mencuri budaya penyembah pagang? Mana ada penyembah pagan? Mana ada mereka menyembah Ka'bah? Mazmur 26. Coba kau buka Mazmur 26. Coba kau baca Mazmur 26. Allah kau Quraisy kerap mengelilingi Ka'bah. Ya, coba kau buka Mazmur 26 nomor 6 coba. Udah selesaikan dulu di sini. Sudah selesai itu, udah selesai. Kau jangan menghina tujuanmu kau mau menghina. Mazmur 26 nomor 6 kau baca. Mazmur 26 nomor 6 kau mau baca. Daud mengelilingi Ka'bah. Saya bukan maksud itu ya Kuta. Apa lagi yang kau tanya? Apa lagi? Apa yang kau tanya? Apa? Bukankah Yesus itu cucunya Daud? Bukankah Yesus itu cucunya Daud? Dan ternyata kakeknya Yesus juga mengelilingi Baitullah. Tertulis di mana itu, Nak? Mazmur 26 nomor 6. Ini yang masalah. Karena kamu bukan mengelilingi batu, menyembah batu ente. Itu pertanyaan, kenapa kamu turun di sini? Apa itu? Ini kan budaya penyembah pagang suku Quraisy. Kenapa kalian mengikutinya?
Iya, neneknya Nabi Muhammad mengelilingi Ka'bah. Iya, ini Oke. kan penyembah dewa itu, suku Nah, Quraisy. di mana dia? Di mana tertulis mereka menyembah Ka'bah? Tunjukkan coba, besarin coba. Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi. Mengelilingi. Kalau mengelilingi itu Daud sudah mempraktekannya lebih dulu. Mazmur 26 Bukan itu, nomor 6. tidak ada urusan. Ini kan di luar Tidak ada urusan. Allahnya Israel. Ini. Allah Allah Al-Uzza dan mana Al-Mana. disembah oleh siapa di sini? Suku Quraisy sebagai putri-putri Allah. Kau Quraisy kerap mengelilingi Ka'bah sambil melakukan puji-pujian kepada Allah Al-Uzza dan mana patung-patung tiga dewi disebut sebagai tembok pelosok Mekah termasuk di Ka'bah. Terus apa masalahnya? Maksud saya ini, kenapa Anda mengelilingi hal ini kalau zaman suku Quraisy ini dengan telanjang mereka kelilingin ini? Sejawab boleh? Di mana perintah Allah Anda melakukan hal ini? Di mana di sana? Enggak ada, makanya kau bodoh. Kenapa kalau enggak ada? Kenapa kalian mengikuti budaya suku Quraisy? Penyembah pagang. Ini pagang. Apa aneh kau ini aneh. Lu kan bisa aneh tuh. Nah, sekarang kau baca Mazmur 26 nomor 6 coba. Ya Anda belum jawab pertanyaanku. Di mana enggak ada? Di mana? Di mana umat Islam kemudian menyembah Ka'bah? Mengelilingi Ka'bah itu apa? Mengelilingi Ka'bah bukan menyembah Ka'bah. Kalau mengelilingi mesbah itu sudah menjadi tradisi dari nabi-nabi terdahulu. Bukan tradisi, itu tradisi nenek moyang pagar Quraisy. Mazmur 26 nomor 6 itu apa? Tuyul. Kau paham ya? Kau Quraisy ya. Kau Quraisy dikenal sebagai kaum yang masih memegang teguh adat istiadat, kepercayaan. Terus? Oke. Dan agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Oke. Terus? Sebab itulah para pembesar Quraisy menolak acara Islam yang dianggap mereka sebagai acara baru. Ya kau sudah menjawab, berarti kaum Quraisy dengan agama Islam itu berbeda. Ya, Bahlul. ditolak dengan diperangi oleh Muhammad. Akhirnya apa? Kepercayaan mereka itu diambil oleh Muhammad dan acara memilih Ka'bah. Parah. Udah. Cuma? Udah. Kau beres celana. Bang Jibril minta apa? Lucu kalian. Lucu kau itu. Gimana lucunya? Maksud saya begini cuma. Ini loh, orang Quraisy, kesembahan tanya orang lagi. Quraisy, kenapa kalian mengikuti? Di situ yang kau baca tadi orang Quraisy menolak agama Islam enggak? Makanya itu Muhammad ini kenapa kok mau contoh begini cuma ya. Biar otak itu cerdas cuma ya. Di Indonesia itu sekarang yang kau baca itu, yang kau baca tadi itu, ada Islam dan sebelum ada Islam dan Kristen di Indonesia itu ada agama sebelum Islam dan Kristen ada agama Hindu loh. Yang ini sama dengan ada di Arab sana cuma itu sudah menjadi agama nenek moyang. Kalau kamu berbicara mengenai sama atau tidak sama, orang-orang Romawi sabar dan gantian kita sebelum Anda diturunkan, saudara, kalau Anda berbicara kesamaan, orang-orang Roma Yunani menyembah kemudian Theos, menyembah roh. Nah, kamu juga menyembah roh. Orang Hindu menyembah manusia bernama Krishna. Kamu juga menyembah manusia bernama Yesus. Apa bedanya? Kalau itu yang kau pertanyakan. Orang Hindu punya Trimurti. Ayo, Brahma, Siwa, Wisnu. Orang Kristen punya Trinitas, Bapa, Anak, Burung Merpati. Apa bedanya? Orang-orang Roma Yunani ibadah minggu sambil bernyanyi-nyanyi. Orang Kristen ibadah minggu juga bernyanyi-nyanyi. Apa bedanya? Coba. Orang Roma Yunani makan babi, Kristen makan babi. Apa bedanya? Kalau itu yang kau jadikan acuan. Jadi jangan kau gila permanen. Kalau kau mengatakan orang Islam mengikuti tradisi Quraisy, itu tuduhanmu. Sekarang saya bertanya samamu, kamu mengikuti tradisi siapa menyembah biji zakar?
Berarti ini cuma berarti Anda mengikuti para penyembah pagan di situ mengelilingi itu menurut pandanganmu. Oke, pandanganmu lo ya, pandanganmu. Sekarang saya balik nanya samamu. Siapa yang kau ingin ikuti menyembah batu sakar? Jawab. Bisa kau jawab? Tidak masuk logika cara berpikirmu itu loh, Juma. Kok nggak masuk logika pula? Orang ini, orang itu, orang. Assalamualaikum Sekarang Waalaikumsalam. Faktanya kan di situ mengelilingi Ka'bah itu adalah itu warisan. Iya, sudah selesai. Itu udah selesai. Kenapa Anda mengikuti itu? Sudah selesai. Pertanyaan saya kepada saudara, bukan kalian dengar. Kamu ikut siapa? Kamu ikut siapa menyembah batu sakar? Jawab. Kamu lari kemana-mana kau bicara. Loh, ini kan pertanyaan saya. Ya saya kan sudah jawab. Dan bahkan kau bicara babi, kamu juga nggak bicara orang Quraisy menolak agama Islam. Udah, kau sendiri yang menjawab itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kau contohi siapa menyembah batu sakar? Jawab. Ya wajar kalau mereka menolak cuma karena itu sesembahan mereka. Saya ulang sekali lagi. Kamu Kristen menyembah batu sakar itu ikut siapa? Jawab. Jawab itu. Jawab. Tidak bisa kau jawab. Apa kalian mencuri? Tidak bisa kau jawab. Tidak bisa. Nggak bisa kau jawab. Silakan Dinda Jibril. Aduh. Kau jawab Dinda. Jadi kemana-mana kau lari kolongor. Izin nabok 2 menit aja. Iya, silakan. Jadi kalau memang mengelilingi Ka'bah itu pagan ya katanya. Kita lihat nih, kalau kamu tahu Yahudi punya Bait El namanya. Ini dihancurkan di tahun 70. Iya sebentar. Iya sebentar. Ini punya Bait El. Mereka punya Bait El. Kita baca kitab fikih mereka. Ini kitab fikih mereka nih. Kitab ibadah mereka ada di Misnah Sukah nomor 5. Kita translate ya. Mereka ngapain sih kalau punya Bait El? Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami. Tuhan berilah kami kesuksesan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Pagan ini berarti. Pagan Quraisy nih berarti. Yahudi. Pagan ini berarti. Ayo, kena kok. Berarti Yesus pagan ya? Pagan Quraisy. Keliling misbah. 7 kali. Pak, yang pertanyaan saya ini sesembah Quraisy itu kan penyembah dewa. Oh, berarti ini pagan juga. Yesus pagan juga. Siap. Berarti Yahudi itu pagan juga ya? Tuhan kau pagan berarti ya? Kita fokus kepada Quraisy. Oh, kena kau. Kena kolongor. Disambung Bang, disambung. Tadi kutanya dulu samamu, kutanya lagi nih. Nah, selesaikan dulu. Kenapa mengikuti budaya itu kok? Kutanya dulu samamu. Tadi kau mengatakan dengan data yang kau baca, orang-orang Quraisy mengikuti nenek moyang mereka, betul? Memang itulah suku Quraisy penyembah pagan mengelilingi Ka'bah itu Bang dengan telanjang. Mengelilingi dengan menyembah pagan itu berbeda. Yang saya tanya kamu ini mengelilingi kan? Ya, aku tanya budaya mereka ini kenapa kalian ikuti? Aduh. Orang-orang Quraisy mengikuti tradisi nenek moyang mereka, betul? Dan memang itu sesembahan mereka atau sesembahan mana ada orang Yahudi menyembah, orang Quraisy menyembah Ka'bah, Bahlul. Siapa yang bilang kau menyembah tapi mengelilingi Ka'bah itu lama itu dengan bernyanyi? Iya, kalau mengelilingi tadi kan sudah ditunjukkan data. Iya, kenapa kalian mengikuti itu cuma itu ya? Karena nabi-nabi terdahulu juga melakukan hal yang sama. Makanya saya bertanya, adakah nabi-nabi terdahulu menyembah batu sakar? Berarti kalian tiru itu. Lah, itu perintah dalam kitab suci kami, dalam kitab coba di mana perintah suruh mengelilingi Ka'bah itu? Sekarang
Sekarang ketika kami Coba menemukan buktikan dulu mana Anda, perintahnya. sabar dulu kau. Ketika kami kemudian menemukan bahwa kalian menyembah batu zakar, kalian ikut siapa? Itu loh Dari pertanyaannya. mana tadi dari bahwa Allah itu diperintahkan itu di Ka'bah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Al-Quran surah Al-Hajj ayat berapa itu? Ayat 29. Jangan ngarang lo ya, jangan ngarang lo. Saya bukan Kristen, Bang. Saya Muslim. Gak mungkin saya ngarang karena saya Muslim. Oke? Coba Dikatakan kasih tahu begini kepada dalam jemaatmu. dengar. Summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada dalam badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Ada perintah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 29. Sekarang saya balik nanya, di mana nabi-nabi Yahudi atau orang Yahudi menyembah batu zakar manusia? Jawab. Jawab. Berarti pemilih Mekah itu Allah ya. Itu kan, coba tengoklah ini. Inilah kalau penyembah setan, tidak mau ditanya, nggak mau dibongkar. Kalau sembahnya itu setan. Pertanyaan saya, dari tadi kau hanya membahas Islam saja. Dari tadi kau hanya membahas Islam. Dari tadi kau hanya membahas Islam. Sekarang pertanyaan saya, ditunjukkan data tadi di Mazmur 118 nomor 25, Mazmur 26 nomor 6. Orang-orang Yahudi kelilingi Baitullah, Baitel, mereka keliling. Sekarang Kristen beda. Kristen menyembah batu zakar berdasarkan Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Pertanyaan saya, dengar pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Pertanyaan saya dengarkan. Sebelum Anda kutendang ke bawah ya. Kalau kau tidak jawab ini, kau kutendang, kupijak, kuludai, kutampar, kuberaki mulutmu. Dengarkan. Di mana Kristen dapat contoh menyembah batu zakar? Jawab. Oh jawab itu, jangan ngasih mau nanya aja kau dari saya jawab Jawab. Quraisy nomor 3 ini. Satu, mana di situ? Maka dua, tiga, empat. Mampus kau kan? Kau permalukan dirimu. Kamu merasa dirimu bisa menghancurkan Islam dengan bertanya. Tapi kau tidak ada pertahanan. Kalau saya jelas, Anda mengatakan mengelilingi di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas Mazmur 118 25 yang tadi, Mazmur 26 nomor 6. Kau dihantam sama Bible. Ternyata orang-orang Yahudi pun mengelilingi rumah ibadah mereka. Kau tanya di mana dalilnya? Di Al-Quran Al-Hajj 29, perintah mengelilingi wal yattawafu bil baitil atiq, dan berkeliling tawaf di rumah Baitullah. Ada pertahanan kuat. Nah, kamu menyembah batu zakar. Kolose 2 nomor 9. Pertanyaannya, kamu mengikuti contoh siapa menyembah batu zakar? Ada yang disebut Krishna kan? Nah, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Sai Baba, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Fir'aun, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Horus, itu yang kau contoh. Ada yang menyembah Atis, itu yang kau contoh. Kenapa pula kau tidak mau jawab? Ayo. Tidak bisa kau menghancurkan Islam dengan ilmu seperti itu, nggak bisa. Islam itu terlalu kuat untuk kau hancurkan. Iblis berkongkok-kongkok dengan kamu untuk menghancurkan Islam, tak sanggup. Nah, sekarang pertahananmu apa ketika saya tanya gitu? Apa pertahananmu? Lari ke orang Quraisy. Kenapa orang Kristen menyembah batu zakar manusia? Lari ke Quraisy. Tak bisa kalian bertahan, tak bisa kalian menjawab. Karena ada jawabannya. Kenapa kalian menyembah batu zakar? Karena kami pagan. Udah selesai. Itu aja jawabannya. Karena tak ada yang lain. Mana buktinya kau menyembah Yesus? Tuhanmu Yesus. Kau ke gereja menyembah Yesus. Mana buktinya Yesus itu punya batu zakar? Lukas 2 nomor 21. Ini mau kemana? Nggak bisa kemana-mana.
Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 8. Tuhan yang Kristen punya batu zakar. Sakit hati kau kan? Kau yang cari, kau yang minta. Dari awal kau masuk, kau tunjukkan batu Hajar Aswad. Kau pikir itu Tuhan kami. Sakit hati kau kan? Datang nanti si Dosma, pengejar, laporkan. Orang lagi tablik menyambut bulan suci Ramadan, dibilang demo. Nah, itulah kau. Otak bocor. Makanya kurangi makan babi. Sehingga tabiatmu jangan seperti tabiat babi gitu loh. Astagfirullahaladzim. Babi. Kutanya dulu nih, Bang Blender, kutanya dulu kamu, saudaraku. Jawab dengan jujur, singkat, padat. Ya. Kalau orang makan jagung, mulutnya bau? Enggak. Bau jagung. Ya, bau Pasti. jagung ya. Ya. Ya kan? Ya, kalau benar. orang makan duren, mulutnya bau? Bau duren. Bau duren. Orang makan mangga, mulutnya bau? Bau mangga. Kalau orang makan babi, mulutnya bau? Bau babi celeng. Kalau orang makan anjing, mulutnya bau? Anjing. Bau anjing. Bleh, mau muntah, aku lagi puasa padahal. Bleh. Lanjut. Saya tadarus dulu. Mukanya pun juga sama, lama-lama ngikut dong mukanya. Kalau itu aku angkat tangan. Mukanya pun sama, yang Bang. saya tahu orang yang makan botol parfum, mulutnya bau parfum. Itu aja. Orang yang menelan knalpot motor Mio, mulutnya bau asap knalpot. Orang yang makan babi, mulutnya bau babi. Itu aja aku tahu. Iya. Memang kebanyakan gitu Bang, mukanya juga kayak gitu mukanya, wajahnya udah. Kalau itu aku lepas tangan itu. Kalau itu aku lepas tangan. Yang saya tahu orang makan babi mulutnya tidak mungkin bau ayam, pasti mau bau babi. 2025 Bang, 2025 sekarang ikut Bang, wajahnya juga ikut kayak babi. 2025. Kalau itu aku angkat tangan. Aku nggak mau kalau itu. Karena kawanku kemarin juga keinjak motor mukanya jadi peta. Iya betul. Iya. Allahu Akbar, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini berlaku hanya untuk penghujat ya teman-teman. Karena tadi dia menuduh kita menyembah batu, menuduh kita kemudian ikut berhala, nyembah berhala dan seterusnya. Kita kasih data. Mereka sakit hati, ya itulah akibatnya. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka diterbalaskan kemudian kejahatannya sendiri. Demikian, silakan dilanjutkan. Ya, jadi inilah kesempatan ya teman-teman ya. Bulan Ramadan ini kesempatan oten-oten iblis-iblisnya untuk mengganggu kita. Ini jadi memang mereka udah kompak. Nanti pas puasa baru kita serang mereka katanya. Inilah dengan cara-cara kayak gini menghujat agar kita batal puasa. Ini paling mudah untuk menggoda iblis-iblis itu di sinilah, di komal-komal ini. Ya kan? Ya lah. Mulai menghujat saja orang tuh nanti. Ya lah. Menghujat aja, menguji puasa kita. Ini kesempatan mereka, makanya banyak istighfar. Ini sebulan ini teman-teman ya yang puasa ini, inilah serangan-serangan oten nih. Iblisnya inilah kesempatan mereka, numpang di badan mereka. Naik kau, naik, ganggu orang tuh, kroyo, ayo serang katanya. Itulah, cobalah. Bunda Rahma. Blender, promosi dong. Oh, Bunda Mila juga ada. Ya, Bunda. Lanjut, Bunda. Aku nyimak aja lah. Kan ada Gurunda. Bunda Mila, boleh aku tanya, Bun? Boleh. Orang makan mangga mulutnya bau apa, Bun? Bau mangga. Aku belum puasa, mau nanya apa aja boleh. Belum. Oke. Kalau orang makan cendol mulutnya bau? Bau cendol. Kalau orang makan babi mulutnya bau apa, Bun? Aduh, bau babi. Mulut kok bau babi? Selek. Ini kita tengok babi aja jijik. Ini ada orang mulutnya yang bau babi. Parah. Aduh, ceritain di depan babi. Aduh, Saya perut. bertanggung jawab.
Aduh, minum dulu aku, Bu. Minum Silakan dulu, tanya dulu. Bang Juma. Ya, permisi aku minum dulu. Aduh, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tengok babi aja jijik. Ini ada manusia mulutnya bau babi. Orang punya tangan aja nih, tanganku nih kalau bau babi, malunya aku setengah mati. Tanganku bau babi. Ini bagian sensitif yang masuk ke dalam tubuh. Mulut bau babi. Oh my god. Orang itu pengaruh. Itu pengaruh karena orang dibilang tablik, dibilang demo. Itu karena makan babi tuh. Ah, itulah. Itu itu. Ini kan lucu nih. Orang tak punya akal itu Bang Juma. Orang ini lucu, Bang. Orang lucu nih. Orang pakai baju kan, cium bajunya. Baju Orang tak kok punya akal itu makan babi. Iya. Baunya bajunya ini bau babi, dibukanya baju itu, dibuang, ganti baju kan gitu. Ya kan ya? Betul kan? Iya. Betul. Nah, dia pakai kaos kaki, diciumnya kaos kakinya bau babi. Kok bau babi? Buang kaos kaki, ganti yang baru. Pakai celana dalam bau babi, buang celana dalam, ganti yang baru. Mulut bau babi, bisa nggak mulut dibuang diganti? Masih dipakainya, udah jelas-jelas bau babi mulutnya, masih juga dipakai congor, dipakai menghujat pula tuh ke Islam. Sakit dada kau kan? Siapa kau datang besok? Kalau di mulut Bang, berarti ngikut ke wajah tuh Bang, ke muka. Ah, bisa jadi Bang. Kalau itu aku angkat tangan kalau itu. Iya, memang Bunda peta Bia, kok, Masya memang Allah. peta kok. Cuma mau dibilang memang peta. Aduh, gara-gara bahas kayak gitu teman aku mualaf loh, gara-gara bahas kayak gini. Keren Bunda Mila. Ya pun. Bener Rahma mau tanya, boleh? Iya, tanya Mbak, tapi jangan minum. Kenapa mau minum tadi? Puasa. Enggak, saya cuci muka pakai air soto, nggak apa-apa kan? Saya mau tanya Bun, kalau orang makan coto Makassar mulutnya bau apa Bun? Bau coto, Ah, kalau makan bakso mulutnya bau? bau bakso, Kalau makan babi mulutnya bau? bau babi. Alamak, parah kali bah penderitaannya mereka bah. Aduh, pantas saja di dalam kitab Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, aku Tuhan akan datang membakar habis semua yang makan babi dan makan tikus. Wah, parah bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang semuanya yang undang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunaikan ibadah puasa ya. Iya, masya Allah. Ada pula musiknya ini, pengantar tidur. Jangan pakai musik, jangan pakai musik. Tapi kan Bang, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Aku tanda tanya juga Bang, ya kan? Artinya pemfitnahan yang jelas ya kan? Apakah memang karena ada tekanan dari sana ya kan Bang? Hah? Kan begitu? Ya kan? Apakah ada tekanan dari sana? Hah? Biasa. Donasi. Ya kan? Apakah ada tekanan? Ini kok nggak beres-beres kerjaan ini? Kan begitu? Orang tablik kok dibilang demo, macam babi tuh mulutnya itu. Thank you Itu Bun. pindahan tuh. Berkah. Cemana? Nggak bisa bedakan antara demo dengan tablik. Apalah ngarang aja. Jadi si Dosme ini kalau makan babi mulutnya bau babi bang. Udahlah pas lah kayak babi bunda. Bau lah. Kalau sudah fitnah itu udah kayak babi. Yang namanya kalau- sudah fitnah itu bukan kayak lagi udah babi udah. Ya kan? Iyalah. Kalau udah Nah. aku Aku bertanya Jadi sedikit. mulutnya bau babi. ya Bau bukan babi. babi pun udah babi pun namanya fitnah. Mau aku bertanya sedikit. Izin bertanya sedikit Gurunda. Nah, Iya. kenapa babi ini konotasinya itu buruk? Terus kenapa mereka ini doyan makanan favoritnya kan? Padahal kalau kita lihat di Bible tuh, wow, di Yesaya, di Imamat tuh sesuatu kata jangan apa ya? Di mana itu jangan kau melemparkan mutiara ke babi nanti dia akan mengoyak. Nah, kenapa tuh konotasi babi itu sesuatu yang buruk? Orang Bekalai pun kalau dia marah dasar kau babi, ya kan? Nah, kenapa mereka makan? Apa itu? Fenomena apa itu, Guru? Silakan.
Ya, menurut ilmu kedokteran. Iya, ilmu kedokteran. Orang yang suka makan babi pasti orang Kristen, betul? Iya. Toh? Betul. Salah nggak iya. itu menurutku? Betul. Oh, betul. Betul Mitia, iya. Betul. Menurut ilmuwan, DNA babi itu 80% sama dengan unsur DNA yang ada pada manusia. Betul? Betul. Iya. Berarti makan babi itu sama dengan makan Manusia. malah udah saya deh. Ya deh, bener-bener. Makanya babi sering jadi percontohan yang. Nah, itu dia masalahnya. Babi itu parah loh, apa ya? Begini loh, itu kan memang benar-benar diharamkan. Kenapa? Ketika itu diharamkan dimakan, itu menyebabkan menolak kebenaran. Iblis itu bersarang di tubuh, sama kayak minuman diharamkan. Begitu minum oyong kan? Apapun kita sampaikan nggak nyambung. Nah gitu juga lah. Di sini babi itu cara memotongnya, besi dipanaskan, digantung, dicucuk pantatnya. Apa nggak mengkaing-kaing babi itu, kasihan nengoknya kan? Gimana bunyinya itu, Bang? Ngaing katanya, coba besi dipanaskan. Waduh, pas lah kayak bunyinya kayak gitu, kayak bunyi motor. Pas kayak congorana itu. Jadi itu kan digantung dengan di atas besi, kakinya dua-dua diikat ya kan, terus ya kan digantung. Besi dipanaskan. Bunyinya Aing. Pas kayak gitulah. Pas kayak congorana. Kayak motor. Kayak congorana tuh. Pas kayak motor RS King. Iya betul. Pas kayak congorana itu suara dibarengin dengan joget. Pas kayak gitu suaranya. Suara typingan, tulisan dibarengin dengan joget. Nah, itu dia. Pas lah itu. Jadi kalau habis makan babi mulutnya bau itu. Iyalah, pas lah udah. Kalau udah fitnah babi itu namanya. Udah fitnah babi namanya. Iya. Aku pening nggak bisa bedakan mana demo mana tabli. Apalah, karang aja. Kalau demo, aduh kalah. Izin Bunda. Pernah tahu kehidupan babi nggak bagaimana? Gimana? Cara hidup babi. Kalau ayam kan kita tahu ayam bagaimana. Kalau babi pernah tahu? Babi itu dia membiarkan, yang setahu aku membiarkan, misalkan dia dikawini sama jantan lain. Jantan lain membiarkan juga. Iya. Setahu aku ya. Tapi dia harus berhubungan dulu tuh berdua. Sama itu. Iya, benar. Ya udah. Maksudnya babi dengan babi berhubungan. Ya, baru dia. Kalau ayam kan kita umpamanya ada pejantan satu, ada betina. Ya babi dengan babi, bunda juga, Bunda Mila juga. Ya babi dengan babi lah, masa babi dengan apa? Bukan gitu. Maksudnya jantan sama jantan, Gurunda. Jantan sama jantan biasa begitu. Nanti Kalau habis itu babi baru dia itu kejar dia. perempuannya, betinanya. Kalau ayam kan enggak, ada pejantan sama betina dia kejar tuh sampai ribut ya kan sama pejantan. Kalau babi enggak, dia pakai dulu, ini baru dia ke betina. Kan begitu tuh. Jadi babi ada juga LGBT, mama lagi Iya. ya. Jantan sama jantan, Iya. jantan sama jantan dia, Bunda. Kan saya udah pernah ceritain Bun waktu kapan lalu. Itu serius? Iya, serius itu Bunda. Ada penelitiannya. Dan kalau dilihat dari leher, dia nggak punya leher kan. Jadi sebenarnya babi itu dia punya vein itu hampir sama dengan manusia. Makanya itu sebenarnya buat riset itu, bukannya buat dimakan. Tapi manusia ada lehernya, Bun. Ya manusia ada lehernya, cuman dia enggak. Memang bukan buat disembelih istilahnya. Cuma buat Bom gak ada lehernya, Gurunda. Bom gak ada leher. Aduh, bahaya ini. Bahaya ini. Iya, bahaya mana. Bahaya. Oh gitu ya. Jadi babi itu begitu. Begitu. Oh. Iya. Jadi apa ya? Fitnah, mengumpat, memang udah gimana ya? Memang kayak gitu ya. Karena mungkin dosa sudah tebus mungkin ya, Bang. Karena mungkin dosa sudah ditebus, jadi bisa berbuat apa aja, bebas gitu ya. Gimana itu? Kemungkinan bisa Iya, jadi. ya? Jadi ya.
Aku Iya, aku 1 gini Yohanes juga. 1 kan gitu. Kesel juga aku nih, kesel juga kendaraan rusak gara-gara Pertamax ini dioplos. Rusak kendaraan si Pertamax. Coba lah, kan kurang ajar. Ku cari-cari rupanya direkturnya Oten. Orang Kristen tuh, Rifasian. Astaga. Apa sih? Ya, Oke, izin Gurunda, izin semua saudaraku, izin host. Oke ya teman-teman netizen, saudaraku yang baik hati pandai menabung, yang 3K lebih ini tolong di follow saudaramu yang di atas ya. Bunda Mila tolong di follow, beliau sering mensupport para kita ini ya saudaraku ya. Tombak Jadi kemarin, baru tolong kemarin di kamu jadi tombak. ditombak ya, tolong di follow yang di atas ya. Terima kasih banyak. Masya Allah berkah selalu ya saudaraku. Semoga keringanan tangan kalian memfollow kami di atas ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti bagi donat 20 sehari tuh. Keren. Nah, follow Bunda, follow Bunda Mila, follow kami. Teman-teman saudaraku ya, itu adalah bentuk perjuangan kita bersama ya. Banyak cara kita untuk menyuarakan kebenaran dengan follow, mensupport kami. Insya Allah itu berkah saudaraku ya. Sudah ya, Masya Allah. Thank you. Selamat, terima kasih. Lanjut. Nah, Masya Allah. Kalau 2000 nih follow, wish keren. 2,9. Wah, mampak, Masya Allah ya. Bang Zuma udah sahur belum? Udah Bun, udah. Oh iya udah pagi ya, udah jam berapa nih? Jam 6. Ya, Iya, jangan usik agama. Monitor. Ya. Ya. Ini kok lagi puasa pada itu. Udahlah, agamamu apa dulu tanya. Kok bisa begitu namamu? Langsung aja. Agamamu apa? Kami ajak Kristen menghargai Agamamu bulan puasa. Oh, kok Kristen. Wah, Kristen itu yang menghabiskan takjil. Kalian ini Semalam aku dengar dulu diam sebentar. Tadi malam ya dengar dulu sebentar aku bicara. Harus sopan. Sebentar diam. Sebentar kau. Tadi malam aku lihat di Komal ada 2 Komal Kristen, 2 Komal Kristen. Diam kau dulu. Kau sama ceramah. Harusnya tunjukin. Diam kau dulu. Dengar. Tadi malam aku dengar di Komal 2 Kristen ya. Mereka mengatakan kami merasa terganggu Ramadan nih. Coba lah, kan kurang ajar kan? Hah? Bangun subuh orang ribut-ribut, sahur orang lagi tidur deh. Kan kurang ajar itu. Hah? Iya. Mulut kalian memang nggak ada. Nanti takjil kami habiskan duluan. Memang mereka. Jangan. Sekarang aku tanya. Oke, baik. Oke, ntar aku tanya kau dulu ya. Kalau memang mereka di dalam 1 Komal itu ada 9, kenapa yang lain tidak ada menasihatin? Justru ketawa dan mendukung. Mana? Kenapa nggak menasihatin? Nggak boleh kayak gitu. Seharusnya gitu tuh. Ketika ada yang bernarasi seperti itu, ini malah ketawa. Iya. Apakah itu dikarenakan oknum? Sekarang saya tanya ke kamu juga. Terganggu kau rupanya. Di saat sahur itu terganggu kau. Juga nunggu. Di mana? Artinya apa? Diam kau. Artinya apa? Siapa yang tidak toleransi? Siapa yang tidak toleransi? Hah? Terganggu. Yang terganggu itu kami. Siapa yang ngajarkan kalian ke gereja? Siapa yang ngajarkan ke gereja? Minggu macet. Siapa? Ada nggak yang ngajarkan ke gereja? Tapi kami biarkan kalian toleransi kepala otak kalian tuh. Semalam aku dengar kayak gitu Komaloten. Ada ini puasa gini. Orang lagi tidur enak-enak tidur, sahur ribut-ribut, terbangun deh. Kan yang lainnya itu pun mendukung gitu. Iya katanya. Cobalah. Ada otak. Kalau masalah toleransi sudah cukup toleransi mengangkat minoritas 2 Komal itu semalam kayak itu. Membahas itu mau Ramadan nih. Yang lain ketawa mendukung. Iya katanya. Iya semuanya mendukung. Nggak ada menasihatin. Nggak boleh gitulah. Kita kan toleransi. Seharusnya ada satu kata gitu loh. Nggak boleh gitu. Ini kan hidup bertoleransi kan. Enggak. Mendukung. Parah kali memang. Nanti digas kayak gini inilah kalian nih. Mencubit mau. Dicubit balik nggak terima. Orang ajar. Mau penjajah itulah. Kita kan nggak terima. Ya merasa terganggu. Ini setahun sekali kita melaksanakan ibadah. Setahun sekali kita lakukan karena merasa itu kita bangun pagi subuh kan sahur biasa kan sahur menjerit orang terganggu lagi anak tidur itu nggak terimanya. Iya kan gampang pindah aja ke negara mayoritas Oten sana. Di sana itu malah dilarang tuh teriak-teriak tuh.
Kami Islam nggak pernah, kami Islam tidak pernah menganggap kalian minoritas, nggak ada. Di negara Indonesia ini kami tidak pernah memandang mana minoritas, nggak ada. Cuman kalian yang sering mengakui diri kalian minoritas. Cobalah, kalian yang selalu menyampaikan kalian minoritas, kalian yang kebaperan kali. Kalau kami nggak pernah menganggap kalian minoritas, nggak ada, nggak pernah menganggap. Pikiran kami pun nggak tuh minoritas, sama semua negara ini semua sama, nggak ada minoritas, nggak ada. Enggak, mestinya dia minoritas harus tahu diri. Minoritas itu tahu diri lah kalian, tahu malu lah kalian, tahu